Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, ketemu lagi dengan saya. Selamat datang di Calm with Islam, kanal untuk kita belajar bersama. Yang jelas bagaimana kita mencari ketenangan dengan ajaran Islam. Oke, saya mau melanjutkan episode lalu. Saya membahas halaman pertama dari catatan saya, dan di kali ini berlanjut halaman kedua dari buku catatan saya. Nggak ada tanggalnya, cuma ada gambar. Saya coba ingat-ingat momen itu saya lagi ketemu Pak Dede Saifullah kalau nggak salah, teman satu angkatan sih sebetulnya, sapanya udah saling pak gitu. Dia sarjana peternakan, sama-sama dari Universitas Pajajaran. Momentum apa sehingga saya ngobrol dengan beliau sampai saya menuliskan akselerasi, kemudian ada gambar lingkaran, ada proses, ada kekuatan, ada waktu. Saya nggak nyatet sih apa momennya gitu. Yang jelas di halaman kedua itu saya menulis seperti itu. Saya ingin mencoba menggali lagi sih pikiran waktu nulis itu apaan ya, karena kayaknya sih ya 4 tahun yang lalu lah, nggak jauh dari halaman pertama waktu masih semangatnya buat tulis. Oke, kita coba gali ya, kira-kira maksud gambaran itu seperti apa. Seperti inilah ya halaman kedua dari catatan saya. Sebuah gambar spiral, judulnya akselerasi, ditulis di bawah, di atas tertulis kekuatan, sebelah kanan proses, dan di bawahnya itu waktu. Oke. Buat saya sih jadi terpicu buat menggali lagi dulu maksudnya apa ya nulis ini. Kalau kita maknai secara sederhana kan akselerasi itu sebuah peningkatan kecepatan. Kalau kecepatannya sama, misalnya naik motor 20 km per jam, konstan atau stagnan di kecepatan tersebut ya bukan akselerasi. Saat ada peningkatan, penambahan kecepatan yang bertambah, disitulah terjadi akselerasi. Kita sadar ya bahwa diri kita punya potensi yang setiap orang tentu saja berbeda potensinya, yang itu menjadi sebuah kekuatan dari setiap individu, dari setiap orang. Dan kekuatan tersebut tentunya akan diketahui atau semakin kuat atau justru beralih potensinya atau kekuatannya itu melalui suatu perjalanan proses gitu. Nah, proses ini tentunya punya ataupun berkaitan dengan waktu. Sebuah proses tidak terjadi seketika begitu aja, kun fayakun, itu tidak mengenal variabel waktu ya. Saat itu juga terjadi prosesnya seketika gitu. Tapi dalam kaitan ini ada waktu, ada variabel waktu. Nah, membicarakan akselerasi itu tadi, kecepatan kita sebetulnya sejauh apa sih bisa digeber gitu ya dalam banyak hal. Contoh lah, saya bikin video ingin ditargetkan sehari satu, seperti jadi slogan channel ini ya, everyday sharing. Nah, sejauh mana saya bisa memang mengikuti ataupun mencoba mengejar targetan itu, diukur lagi dengan kekuatan yang dipunya. Kekuatan saya sebetulnya kalau bicara teknis produksi bukan orang teknisi malah gitu, bukan orang yang biasa memegang kamera. Kalau dulu waktu belajar sinematografi awal-awal di UKM kampus itu pegang semua tuh, dari mulai kamera, editing, penulisan sampai nyutradarai. Tapi beranjak terus dalam keterlibatan di produksi, akhirnya ada minat khusus lah gitu di penulisan dan juga di directing. Jadi
kekuatan saya kalau disuruh buat ngedit bisa sih, tapi lebih kuatnya dengan satu jari. Kayak gimana ngedit pakai satu jari? Tinggal nunjuk ke editor, pengen beresin ini, pengen itu, gitu, benerin ini, benerin itu, jadi. Begitupun kamera gitu. Kalau dulu zaman Panasonic, ingat betul 3CCD kalau nggak salah, yang digendong kameranya, masih saya pegang tuh waktu bikin film panjang bareng teman-teman kampus di UKM. Sekarang juga pakai satu jari, nggak pakai bahu lagi, tinggal saya pengen gini, arahkan gitu. Makanya kekuatan untuk mengejar bisa nggak ya bikin konten video yang setiap hari diproduksi, karena kalau sendiri bikin video seperti ini ya tentunya syutingnya sendiri, kemudian editnya juga sendiri. Berarti satu jari ini harus tambah minimal jadi 2 editnya, ataupun pakai tambah jempol editnya di HP gitu. Itu kekuatan yang dipunya. Prosesnya tentu aja nggak gampang, ternyata nggak gampang, karena biasanya tinggal duduk, konsep bisa, ngetik masih 10 jari lah main. Itu yang diasah terus untuk penulisan skenario film pendek, film layar lebar juga pernah, sekarang juga sedang on proses juga untuk layar lebar, persiapan develop, kemudian juga untuk komersil, iklan, kemudian konten video untuk digital ads gitu. Kemudian directing juga ya sesuai visualisasi dari tuntutan itu ya, tuntutan skenario. Tapi kalau bikin video semacam ngobrol semacam ini nggak terlalu banyak directingnya ya, masih explore aja sih, karena kamera yang saya gunakan juga pakai HP aja gitu. Nah, itu bagaimana secara proses gitu. Sebelumnya di channel yang pertama saya bikin, yang itu tahun berapa ya, waktu itu dibikin 2010 atau 2009, yang akhirnya disuspend tanpa ada kejelasan apa penyebabnya dari YouTube. Itu pun coba mengejar setiap hari ternyata susah gitu, karena berkaitan dengan kekuatan tadi yang dipunya. Saya nggak pakai manpower yang lain kecuali diri saya sendiri, kemudian secara prosesnya semua dikerjakan sendiri dengan HP, kemudian secara waktunya pun ternyata ya tidak total, dalam artian ya nggak bisa full time bikin video saat itu, masih bekerja gitu. Jadi di sela-sela aja dan selagi ada sisa waktu dan tenaga gitu. Nah, ngomongin akselerasi artinya push semuanya kayaknya, neken dan ngedorong semuanya. Contoh motor nih, motor 70-an ada tuh di parkiran depan rumah, nggak dipakai. Itu kekuatannya 70 km per jam maksimal, kayaknya juga susah 60 deh gitu, karena 70 cc GBR gitu ya. Ya kita sampai tahu seberapa kecepatan dan juga kekuatan dia saat kita nge-push gitu, dan ada proses dan ada waktu yang dikejar. Kalau saat itu saya pakai motor itu waktu zaman kuliah lah, itu nggak buru-buru ya nggak akan dipush secara kekuatannya gitu, secara prosesnya. Ya udah ya maksimal di 50 gitu, santai gitu, jalan santai aja. Tapi memang saat kita ada tekanan waktu, kemudian prosesnya di jalan juga tidak begitu lancar, dalam artian ya harus geber gitu ya, karena tuntutannya kuliah itu cukup jauh kalau ingat masa itu. Artinya kan kita mencoba memacu kekuatan ini, kira-kira motor ini bisa digeber maksimal segimana nih gitu. Oh ternyata 70 km paling mentok, udah gasnya tuh udah mentok gitu ke bawah. Kemudian secara prosesan artinya ngeremnya gimana, kapan juga bisa berkelok-kelok gitu,
dan juga secara waktunya itu berapa waktu yang bisa dikejar dengan waktu jarak tempuh sekian puluh kilometer, waktu yang tersedia berapa, yang biasa kita lakukan 40 atau 50 km per jam, kita tingkatkan gitu, terjadilah akselerasi. Nah, kayaknya sih berkaitan dengan itu. Bagaimana kita bisa melakukan akselerasi dengan memacu 3 komponen tadi. Sisi waktunya, kalau waktunya tidak dipacu, karena kan akselerasi itu rumusnya ada jarak tempuh gitu ya, dengan waktu, seperti halnya naik kendaraan gitu, sekian kilometer per jam. Jadi waktu ini adalah komponen terpenting. Kapan kita akan mencapai tujuan tertentu gitu, dan sejauh apa kita nge-push kekuatan dari potensi kita, kebiasaan kita gitu. Dan bagaimana itu disiasati secara teknisnya di proses. Kayaknya soal itu sih, kalau diingat lagi. Apakah saya bisa bikin konten setiap hari? Akselerasi kekuatannya harus di push terus, prosesnya lebih cepat lagi, dan waktunya tentunya lebih mepet lagi. Biasa kontennya adalah bisa diproduksi itu satu konten dalam 3 hari, syutingnya kemudian editnya lama gitu ya, pakai teks bla bla bla, pakai transisi. Ini lebih cepat. Bisa nggak kita push, kita tekan kekuatan kita, mudah-mudahan keluar. Oke, kayaknya itu sih halaman kedua. Yang jelas soal kekuatan, proses, dan waktu dalam lingkaran akselerasi ini. Maknanya apa soal gambar itu muter, lupa ingat sih, belum kepikir ya kenapa waktu itu saya ngegambarnya lingkaran. Entahlah. Oke, yang jelas saya teringatkan, dan juga berkaitan dengan produksi video ini, konten ini ingin setiap hari, bagaimana memacu akselerasi, prosesnya dipercepat, kekuatannya dipertebal, didorong, ditekan sampai batas mana bisa curahkan kekuatannya, dan juga waktunya. Karena mudah ternyata bikin konten sehari satu. Itu aja halaman kedua ini, mudah-mudahan tercerahkan buat saya dan juga buat kamu sekalian. Yang pasti kalau kita ingat lagi bahwa kita tidak punya daya upaya selain memang atas pertolongan Allah. Segimanapun kita memacu akselerasi kita, Allah yang Maha Tahu sejauh apa kekuatan kita dan seberapa besar kita diberikan kekuatan, dan juga secara proses Allah yang memudahkan ataupun menyulitkan, memberikan kesulitan maksudnya, dan juga soal waktu Allah juga yang tahu. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa gengs untuk dukung channel ini dengan mengklik socialbuzz.com/gifarabdallah-subscribe, atau linknya bisa dicek di deskripsi. Saatnya kita nggak hidup bergantung dari YouTube. Oke, makasih ya.